Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 entrepreneur akan mempresentasikan materi tentang resiko dalam usaha. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Zuleha. Saudari Zuleha, dipersilahkan. Resiko dalam usaha. Ketika Anda terjun ke dunia usaha, Anda juga harus siap menghadapi segala bentuk perubahan, kejadian, dan hal-hal yang penuh ketidakpastian. Inilah perbedaan yang paling mendasar antara belajar di sekolah yang penuh dengan teori dan kepastian dengan berwirausaha yang penuh dengan hal-hal yang tidak pasti dan resiko. 1. Ketidakpastian. Ketidakpastian sering disebut juga unexpected risk atau resiko tak terduga dari sebuah kejadian. Contohnya, 1. Perubahan cuaca yang berakibat pada masalah pengiriman barang. 2. Resiko yang terjadi karena bencana alam. 3. Resiko atas kerugian yang timbul karena perubahan kurs mata uang negara lain terhadap nilai mata uang rupiah yang mengakibatkan kenaikan biaya dan harga barang. Ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian. Ada beberapa penyebab kegagalan usaha. 1. Perencanaan yang kurang matang. 2. Kurangnya modal. 3. Bakat yang tidak cocok. 4. Kurang pengalaman. 5. Lemahnya pemasaran. 6. Tidak mempunyai semangat berwirausaha. 7. Tidak mempunyai etos kerja yang baik. Yang kedua, resiko atau expected risk. Resiko merupakan informasi, kejadian, kerugian, atau pekerjaan yang terjadi sebagian akibat dari keputusan yang diambil dalam kegiatan sehari-hari. Resiko dapat bersifat pasti maupun tidak pasti yang bisa dikalkulasikan secara kuantitatif. Semakin sempurna Anda mengetahui seberapa besar resikonya. Contoh resiko yang pertama yaitu kerugian akibat hilangnya barang. Yang kedua yaitu penurunan pendapatan karena penurunan penjualan. Yang ketiga yaitu kemacetan mesin produksi yang berakibat pada jumlah barang yang diproduksi. Yang keempat yaitu terbakarnya gudang barang yang berisiko menyebabkan kerugian. Klasifikasi risiko usaha. Secara umum, risiko dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, risiko murni. Risiko murni adalah risiko yang menyebabkan kerugian dan tidak mungkin menimbulkan keuntungan. Risiko umum terjadi karena ketidaksengajaan dan tidak dapat digerak. Contohnya, kerugian akibat kerusakan mesin, kerugian akibat mati listrik, kerugian karena kebakaran gedung. Resiko spekulatif. Resiko spekulatif adalah resiko yang diambil secara sengaja atau sadar oleh seseorang wirausaha dan memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu keuntungan atau kerugian. Contohnya, membeli barang dengan menggunakan mata uang asing, misalnya dolar Amerika. Yang kedua, membeli mobil tanpa diasuransikan mengandung risiko spekulatif, yaitu bisa mengalami musibah, perusahaan akan mengalami kerugian. Berdasarkan jenis dampaknya, risiko usaha bisa diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, risiko sistematik. Risiko sistematik adalah risiko yang mempunyai dampak lebih kompleks dibandingkan risiko umum dan risiko spekulatif. Yang kedua, risiko spesifik. Risiko spesifik adalah risiko yang memiliki dampak khusus dan tidak dapat dihindari tetapi bisa diminimalis tingkat risikonya. Risiko wirausaha. Pada saat memulai usaha, wirausaha biasanya menghadapi risiko yang sangat-sangat besar. Ada 3 penyebab yang menjadi kegagalan dalam berbisnis. Yang pertama yaitu mereka masuk ke dalam bisnis terlalu cepat. Maksudnya ketika terjun ke dalam suatu pekerjaan baru yang mengandung resiko, tergesa-gesa tanpa melakukan bisnis plan yang mendalam, atau juga ia tidak melakukan yang namanya analisis SWOT, strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, and threat, ancaman. Yang kedua, mereka kehabisan uang. Perencanaan atau perkiraan kebutuhan kas adalah hal yang paling prioritas dalam bisnis. Dalam hal ini kita mempunyai suatu target tanpa keluar dari rencana yang sudah ditentukan. Sehingga wirausaha bisa mengontrol anggaran apa saja yang dikeluarkan. Dengan begitu, tidak akan mengalami faktor kehabisan uang. Yang ketiga, kegagalan perencanaan jelas merupakan suatu kesalahan. Wirausaha yang tidak menginginkan kegagalan dalam melakukan suatu bisnis
tentunya hal yang didahulukan adalah sebuah perencanaan. Nah, dengan hal itulah wirausaha bisa terdorong untuk berorientasi pada tugas dan hasil untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Ada 4 kategori utama dari alasan kegagalan bisnis adalah: yang pertama, kesalahan perencanaan; yang kedua, rendahnya kualitas manajemen; yang ketiga, metode bisnis yang tidak mencukupi; yang keempat, kurangnya dana atau modal. Di samping resiko bisnis wirausaha, juga akan menghadapi resiko finansial, resiko karir, resiko keluarga dan sosial. Nah, sekian dari presentasi dari kelompok 6 tentang resiko dalam usaha. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.